Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana cara untuk mengisi Syakat Cloud IAKN, khususnya LPTK penyelenggara PPG IAKN Tarutung tahun 2025. Jadi banyak teman-teman di antara teman-teman ini mungkin tidak mengerti bagaimana cara untuk mengisinya, namun kali ini saya akan memberikan tutorialnya agar teman-teman bisa mengerjakannya dengan benar gitu ya. Karena fungsi dari Syakat Cloud ini yaitu adalah untuk data di mana nantinya dari data yang teman-teman isi di sini, maka ini akan diproses untuk menjadi data daripada pengeluaran NIM teman-teman sebagai mahasiswa di IAKN Tarutung ya. Begitu juga dengan di IAKN lainnya ya, penyelenggara PPG Daljab Transformasi Kementerian Agama tahun 2025. Baik teman-teman, sesuai dengan surat edaran ya, sesuai dengan surat edaran yang diberikan di sini, khususnya mahasiswa PPG Daljab ya, batch yang kedua, begitu juga nanti berikutnya ya, batch 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Di sini teman-teman pada nomor yang kedua atau poin yang kedua, peserta mengisi form Syakat Cloud atau Sistem Informasi Akademik ya LPTK IAKN Tarutung pada link. Jadi linknya sudah tersedia. Silahkan teman-teman ini diambil linknya ya, ditempel di Google begitu ya. Nah, karena kebetulan sudah saya buatkan linknya, sudah saya ketikkan ya. Saya buat di WA ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja ya linknya ya. Nah, jadi teman-teman pun bisa ketikkan, lalu linknya akan seperti ini dia ya. Setelah itu diklik linknya itu yang sudah teman-teman pindahkan, lalu teman-teman masuk kepada form untuk pengisian link tersebut, gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan dalam mengisi data-data kita ini ya di Syakat Cloud ini, yaitu di sini harap memperhatikan beberapa hal berikut. A. Dalam pengisian ini harap mengisi semua isian yang bersifat wajib. Jadi teman-teman yang bersifat wajib seperti ini ya. Ini yang ada tulisan merah seperti ini, nanti semuanya ini adalah bersifat wajib ya. Ini tanda-tanda bintang seperti ini wajib untuk diisi begitu ya. Nah, lalu bagian B, mengisi data dengan benar adanya sesuai dengan petunjuk yang sudah disiapkan pada setiap isian form. Jadi tidak boleh bersalahan ya data teman-teman, apalagi angka-angka begitu ya, harus teliti ya teman-teman ya, karena ini data ya, data teman-teman. Jadi kalau sudah nanti masuk ke dalam data IAKN ya, penyelenggara PPG, maka data teman-teman itu terus seperti itu begitu ya. Jadi nanti kalau untuk mengubahnya itu pasti sudah sulit, susah sekali ya bila mana salah. Jadi teman-teman harus memperhatikannya dengan baik, perlahan-lahan mengisinya dengan benar ya. Baik teman-teman, bagian C ya. Bagian C, di sini pengisian data ini adalah dalam rangka percepatan penomoran nomor induk mahasiswa peserta PPG batch 2 ya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ini pengisian data ini supaya NIM teman-teman ya, nomor induk mahasiswa teman-teman ini cepat muncul begitu ya. Nah, jadi nanti NIM teman-teman ini bisa dilihat di laman PPG ya, LMS ya teman-teman ya.
teman-teman masing-masing di profil teman-teman masing-masing nanti itu ada tempat nomor induk mahasiswa. Bila mana data ini sudah selesai oleh pihak penyelenggara PPG ya, khususnya LPTK, IAKN ya, sudah menyelesaikannya lalu mengirimnya ya. Jadi masuk kepada Pendikti juga begitu ya. Jadi dari sana nanti keluar NIM teman-teman sebagai mahasiswa beserta PPG batch yang kedua dan seterusnya begitu ya teman-teman ya. Nah, bagian D, pengisian data ini juga bertujuan dalam rangka percepatan pendataan pada Pendikti Kemendikti Saintek ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, saya ingin membawa teman-teman untuk mengisi ya. Perlahan saya akan menyampaikannya sehingga teman-teman boleh mengerti begitu ya. Nah, yang pertama yang akan kita isi yaitu nama pendaftar. Jadi teman-teman ketikkan nama teman-teman ya. Nama eh, jadi teman-teman, nama lengkap teman-teman ya. Tidak perlu membuat titel teman-teman gitu ya. Ada yang MPD, SPAK dan lain sebagainya begitu ya. Tak perlu, nama lengkap teman-teman saja ya. Lalu setelah itu jenis kelamin ya, jangan lupa dibuatkan di sini ya. Di sini pilihannya L strip P. Jadi kalau laki-laki teman-teman tinggal buat L gitu saja ya. Kalau perempuan teman-teman tinggal buat P gitu saja ya teman-teman ya. Nah, jadi tak usah perempuan atau laki-laki gitu ya, karena pilihannya sudah dibuat di sini ya, L atau P gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, agama ya. Nah, silahkan isi dengan kode ya. Ini kalau kita tentunya Kristen, maka kodenya 2 begitu ya. Kalau Islam kodenya 1, Katolik kodenya 3. Jadi tinggal isikan di dalam kolomnya ini adalah kode. Misalkan Kristen ya, dibuat kodenya 2 begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, nah kalau teman-teman tidak mengisi seperti ini, maka dia akan merah seperti ini ya, dan teman-teman tidak akan bisa mengirimkan file teman-teman ya. Jadi kalau ada kendala, misalkan teman-teman belum mengisi ya, pasti akan kendalanya tidak bisa mengirim ya data teman-teman. Jadi ini pastikan terisi ya. Saya buatkan aja asal-asalan ya. Di sini misalkan nama ya, gitu ya. Narani misalkan jenis perempuan P. Oke, yang selanjutnya yaitu agama tadi 2 begitu ya. Lalu tempat lahir ya teman-teman ya. Misalkan Kabupaten Probolinggo misalkan ya. Ya, contoh ya. Ini contoh saja ya teman-temannya. Lalu tanggal lahir teman-teman ya. Tanggal lahir. Jadi dengan format tahun lahir terlebih dahulu. Misalkan tahun 1887. Contoh ya. Lalu setelah itu teman-teman eh, garis begitu ya, bulannya bulan berapa, misalkan bulan 6 contoh ya. Lalu garis tanggal berapa di bulan 6 itu ya, misalkan tanggal 14 contoh ya. Nah, lalu alamat teman-teman, silahkan alamat teman-teman diisi ya sesuai dengan alamat di KTP ya teman-teman ya. Usahakan alamatnya sesuai dengan alamat di KTP. Pak, alamat KTP saya di sini sih, tapi saya tinggal di sini. Nggak apa-apa. Yang penting sesuaikan aja dengan alamat KTP teman-teman ya.
Jadi supaya sesuai dengan data KTP teman-teman nantinya, nggak apa-apa, itu tidak masalah itu ya. Yang penting sesuai dengan KTP teman-teman. Nah, alamatnya misalkan Jalan Sidoarjo ya, kecamatan atau kelurahan ya, lengkap ya. Kelurahan Kelurahan A, contoh ya kan, Kelurahan A, kecamatan Kecamatan B misalkan ya. Nah, jadi teman-teman lengkapilah data alamat teman-teman ya. Nah, lalu NIK ya, NIK atau nomor KTP teman-teman 16 digit ya. Buatkan nomor NIK teman-teman sebanyak 16 digit ya. Ini contoh saja ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman nomor HP. Jadi biasakan nomor HP teman-teman itu adalah nomor aktif ya. Nomor yang aktif ataupun nomor WA teman-teman yang aktif yang bisa ditelepon maupun yang bisa di WA begitu ya teman-teman ya. Karena ini harus eh, selama teman-teman melaksanakan PPG ya, eh, ini harus aktif terus ya teman-teman. Jadi perhatikan handphone teman-teman selalu ya, karena ada selalu nanti informasi ataupun nanti teman-teman ditelepon oleh kelompok belajarnya, oleh komisarisnya atau oleh panitia dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Buatkan nomor WA teman-teman di sana ya. Ini sebagai contoh saja ya, saya buatkan ya, yang aktif ya teman-teman ya. Lalu email aktif ya, ini sih sudah dibuatkan di sini. Contohnya sipolan ya, @gmail.com ya, dibuatkan ya teman-teman ya, untuk email aktif teman-teman. Jadi email ini jangan lupa juga passwordnya teman-teman ya. Jangan lupa password ya. Ini sering sekali guru-guru ini ada emailnya tapi lupa passwordnya. Jadi usahakan ya teman-teman ya. Usahakan passwordnya itu harus teman-teman tahu ya, atau disimpan ya, dicatat, ditaruh di handphone teman-teman ya, catatannya dan lain sebagainya, atau screenshot ya, bagaimanapun caranya teman-teman, supaya nantinya ketika teman-teman ada keperluan ya melalui email, jadi teman-teman bisa lebih mudah ya. Nah, lalu selanjutnya ukuran alma mater ya. Nanti ini ada alma mater ya yang diberikan oleh pihak penyelenggara PPG ya. Nah, jadi ukurannya silahkan sesuaikan dengan badan teman-teman ya. Jadi ya kalau yang besar badannya jangan pula yang kecil ya ukurannya ya. Atau yang kecil badannya ukurannya ambil yang besar, itu jangan begitu ya. Yang pas lah sesuai dengan badan apa namanya, porsi badan teman-teman begitu ya. Misalkan XL atau S atau apa segala macam itu pilihannya ya. Nah, contoh ya. Lalu nama ibu, misalkan nama ibu ya, Siti Aminah contoh ya. Nah, lalu penghasilannya seperti apa? Ya, teman-teman isi penghasilan ibu ya. Apakah dia hanya sebagai ibu rumah tangga saja? Ya, tapi ini tetap ya dibuatkan ya. Nah, jadi buatkan di sini kurang dari atau sama dengan 1 juta ya. Nggak apa-apa, Pak. Misalkan ya, ibu rumah tangga dia tidak punya penghasilan, paling pun ya penghasilan serabutan lah kalau ada, misalkan bawang, orang dia menguliti bawang ya, ya paling sebulan itu dia cuma bisa menghasilkan 500.000, nggak apa-apa, masukkan saja di sini nomor 1 begitu ya. Nah, ini kan ada kodenya ya, jadi teman-teman isi dengan kodenya, misalkan nomor 1 gitu ya. Nah, ada juga mungkin yang bertanya, ya Pak, kalau lebih dari 6 juta ya,
penghasilan ibu saya itu 20 juta misalkan, puji Tuhan ya. Teman-teman ya pilih kode 5 misalkan ya. Nah, atau di kisaran 4 juta sampai dengan 6 juta, silahkan teman-teman ya. Tinggal memilih menyesuaikan seberapa besaran daripada gaji orang tua atau penghasilan daripada orang tua teman-teman, penghasilan ibu ya. Kali ini ibu, misalkan kita buatlah ya misalkan 3 ya, nggak apa-apa ya. Nah, lalu pendidikan ibu ya, pendidikan ibu teman-teman itu orang tua perempuan ya, eh dia tamat apa? Misalkan ada tamat SD, ada tamat SMP, SMA, S1, mungkin ada doktor juga ya. Puji Tuhan ya. Orang tua kita bisa sampai dengan doktor ya. Nah, misalkan SMP ya, tamat SMP, nggak apa-apa, diketikkan aja SMP ya. SMP gitu ya. Nah, bisa dibuatkan di sini ya. Nah, misalkan Pak, eh apa namanya, ibu saya tidak tamat sekolah, itu gimana itu ya, tidak tamat sekolah, tidak sekolah ya. Ya dibuat aja, isi aja, tidak tidak sekolah, sekolah contoh ya. Nah, misalkan ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk mengantisipasi. Maksud saya ya silahkan buatkan seperti itu aja ya teman-teman ya. Nah, pekerjaan ibu ya, pekerjaan ibu teman-teman apa? Misalkan ya, pekerjaannya adalah eh, buruh tani, boleh dibuatkan di sini, atau pegawai negeri boleh, silahkan, atau apalagi ya, karyawan swasta atau ibu rumah tangga, silahkan dibuatkan di sini ya. Misalkan ibu rumah tangga ya, nggak apa-apa. Nah, lalu status hidup ibu, apakah masih hidup atau sudah meninggal begitu ya. Nah, teman-teman kalau statusnya masih hidup, buat satu. Kalau sudah meninggal, ya buat 2 ya. Misalkan seperti ini ya, 2 gitu ya. Ini kodenya ya. Kalau satu masih hidup, ya satu gitu ya teman-teman ya. Nah, alamat ibu kita di mana? Pak, kalau misalkan dia sudah meninggal, kan tentunya ya di mana saya buat alamatnya, Pak? Ya kemarin kan eh, semasa dia hidup kan dia punya alamat tinggal. Nah, jadi teman-teman buatkan aja alamat tinggalnya ya. Buatkan aja alamat tinggal di mana kemarin orang tua kita tinggal. Dibuatkan aja, tidak masalah itu ya. Teman-teman ya, tidak masalah ya. Misalkan Sido Mulyo dan lain sebagainya ya, jalan ini, kecamatan ini, kelurahan ini gitu ya. Silakan teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Tempat lahir ibu ya, di mana tempat lahir ibu ya. Jadi di mana orang tua kita lahir misalkan ya. Silahkan isi teman-teman ya. Pak, saya nggak tahu ini kayak mana ini. Eh Orang tua saya sudah lama tidak ada lagi ya, dan saya kurang tahu data-datanya pun sekarang sudah hilang dan lain sebagainya ya. Di mana orang tua kita tinggal dulu ya disitulah dibuat, nggak apa-apa itu ya, yang kalau yang sudah meninggal. Tapi kalau yang masih hidup ya tentunya buatkanlah, ditanyalah orang tuanya, ibunya, kan begitu teman-teman ya. Jangan pula nggak ditanya pula orang tuanya masih ada begitu ya. Jadi teman-teman isikan di sini tempat lahirnya ya, tempat lahirnya di mana ya, pasti ada lah tempat lahirnya di mana ya. Misalkan kota ini, kabupaten ini, dan sebagainya ya. Teman-teman isikan di situ ya. Misalkan saya buat lagi Sido Mulyo, contoh aja ya teman-teman ya. Lalu teman-teman, tanggal lahir ibu ya, formatnya seperti eh, tadi ya, contohnya ya. Ini misalkan ini seperti ini ya, 1966 07 30 ya. Jadi tahun, bulan, dan
tanggal ya. Ini contoh, ini sudah dibuatkan di sini teman-teman ya. Tinggal kita mengikuti mengikuti tanggal di sini ya, teman-teman ya. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada biodata ayah ya. Silahkan ya, nama ayah teman-teman. Misalkan si kursi ya, si kursi tarigan. Misalkan ya teman-teman ya, silahkan ya. Buatkan di situ nama ayah teman-teman ya. Lalu penghasilan ayah sama seperti pengisian data daripada ibu kita tadi ya teman-teman ya. Penghasilannya misalkan di atas 6 juta, lebih dari 6 juta ya kan. Mungkin ini petani berdasi contoh misalkan ya. Jadi penghasilannya, lahannya besar begitu ya, sawitnya besar. Misalkan kita buat lebih dari misalkan penghasilan ayah kita itu 100 juta misalkan ya, nggak apa-apa. Mau 100 juta, mau 200 juta, 1 M, silakan teman-teman ya, sebulan ya, tidak masalah ya. Jadi pilih yang mana Pak kalau 1 M? Ya, ini angka 5 ya. Kodenya 5, lebih dari 6 juta karena dibuat di situ lebih dari 6 juta ya, teman-teman. Jadi buat 5 misalkan ya. Lalu pendidikan ayah ya. Pak, pendidikan ayah saya sampai S3 ya. Di sini tidak ada dibuatkan Pak pendidikan ayah saya. Gitu gimana Pak? Misalkan ya. Nggak apa-apa. Buatkan saja. Pendidikan terakhirnya apa? Pendidikan terakhirnya adalah S3 misalkan ya, atau profesor ya. Ya S3 ya. Nah, contohnya teman-teman ya. Nah, ini pekerjaan ayah ya, pekerjaan ayahnya apa? Misalkan ini kita buatkan petani ya. Petani ya, mungkin orang tua kita petani sawit ya dan lain sebagainya, lebar berapa puluh hektar atau berapa ratus hektar ya lahan sawitnya. Silakan teman-teman ya, buatkan petani saja di sini ya. Nah, atau kalau karyawan atau kalau pegawai negeri silahkan menyesuaikan ya teman-teman ya. Nah, status hidup ayah ya. Jadi masih hidupkah sekarang ini atau sudah meninggal? Misalkan masih hidup 1 ya, buat kode 1 gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, alamat ayah kita di mana? Pastinya alamat ayah kita ya sesuai dengan KTP di mana dia tinggal bersama dengan ibu kita dulu ya. Pasti ya dibuatkan. Atau kalau sudah pisah, ayah saya udah pisah lama misalkan ya dengan ibu kandung saya. Ya udah, alamat ayahnya di mana sekarang? Kan begitu ya. Masukkan saja ke sini ya data teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lalu tempat lahir ayah ya, dimana ditanyalah ayahnya ya. Kalau masih hidup ayahnya ya silahkan ditanya ya. Kalau sudah meninggal mau kemana mau ditanyakan begitu ya. Tentunya data yang ditinggalkan oleh ayah kita pasti ada ya, pasti ada di mana tempat lahirnya, silahkan ya teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu tanggal lahir ayah kita ya. Jadi isikan tanggal lahirnya seperti mulai dari tahun ya. Eh, tahun ya teman-teman ya. Baru setelah itu bulan ya, bulan berapa ya. Lalu setelah itu tanggal begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa buatkan seperti ini ya. Lalu kewarganegaraan teman-teman. Nah, ini kewarganegaraan ya. Kewarganegaraannya apa ya? Kewarganegaraannya warga negara Indonesia ya. Jadi dibuatkan dengan kode IDN ya teman-teman ya. IDN Indonesia ya. IDN ya teman-teman ya. Nah, kewarganegaraan teman-teman ya.
Lalu nomor kartu keluarga ya, nomor kartu keluarga. Ya silakan, ini kartu keluarga teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah berumah tangga, berpisah dengan orang tuanya, ya kartu keluarga teman-teman. Tapi kalau masih bersatu dengan kartu keluarga orang tua, silakan kartu keluarga orang tua ya. Jadi ini supaya gampang mudah untuk memahaminya teman-teman, saya jelaskan ya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, pekerjaan ya. Ini pekerjaan ya. Silakan isi kode pekerjaan daripada eh teman-teman ya. Apa pekerjaan teman-teman ya. Nah, silahkan dimasukkan ya. Eh, pekerjaannya ya, di sini ada 03 bekerja ya. Bekerja satu ya, PNS ya, guru gitu ya. Nah, jadi kalau PNS silahkan ketikkan PNS ya, apalagi teman-teman misalkan ada yang PNS ya. Kalau yang P3 kan nggak ada pilihannya Pak, ya boleh di lainnya juga boleh, boleh juga dibuat nomor 8 guru ya tentunya ya, karena guru untuk supaya bisa menjadi guru harus ada sertifikat pendidiknya, yaitu melalui dengan PPG ini begitu ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan teman-teman ya. Kalau kita sebagai guru untuk PPG ini ya pasti angka 8 dong ya kan kodenya ya. Jadi dibuatkan di sini 8, mau itu P3K ya, silahkan ya dibuatkan saja di situ angka 8 gitu ya teman-teman ya. Non PNS pun seperti itu ya nggak apa-apa, bikin saja di situ guru karena teman-teman kan guru gitu ya. Nah ya, jadi ini ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kode provinsi ya, provinsi mana teman-teman ya. Di sini ada Lampung, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu. Ya, silakan provinsinya ya, buatkan kodenya ya teman-teman ya. Nah, jadi silakan dibuatkan kodenya. Misalkan Sumatera Utara ya. Silahkan bikin kode 12 misalnya ya. Kalau di luar dari Sumatera Utara ada juga ini ya. Nah, untuk lebihnya ya misalkan ada dari Pulau Jawa begitu ya teman-teman ya. Coba pastikan kepada panitia, di mana teman-teman sekarang kan sudah masuk ke dalam grup ya. Di situ ada admin grup, yaitu panitia tersebut itu menjadi admin di situ, itu dihubungi ya. Kalau kami misalkan dari Jawa, di mana Pak? Karena dalam kolom ini tidak ada dibuatkan di situ misalkan ya. Silahkan tanya kepada panitia ya, tidak apa-apa teman-teman ya, karena saya kurang kurang paham juga nantinya ya, nanti salah-salah juga apa yang saya bilang kan. Lebih baik teman-teman sampaikan itu kepada panitianya langsung ya. Kalau kota kami atau provinsi kami Pak dari Jawa, di situ pilihannya tidak ada, silakan ya tanya kepada eh, kepada pihak panitia ya teman-temannya, admin yang ada di dalam grup WA di mana teman-teman sudah masuk ya. Lalu selanjutnya teman-teman, di sini ada pendidikan terakhir ya, pendidikan terakhir teman-teman ya, minimal pastinya S1 ya, S1 ya. Kalau ada S2 silakan S2, kalau ada pun S3 silakan masukkan saja ya, diisi dengan kode misalkan S1, S2 atau S3 ya, silakan ya. Nah, jadi pendidikan terakhir teman-teman lah itu ya. Jadi misalkan dibuat situ S1 ya. Ya, S1 gitu ya. Lalu tahun lulus pendidikan ya. Tahun lulus pendidikannya S1-nya tahun berapa, teman-teman ya. Silahkan isikan tahun berapa teman-teman lulus S1 ya. Misalkan tahun 1000 eh, kita buat ya 2003 ya. Contohnya ya 2003 ya. Nah, NIS
Nisen teman-teman ya, NISN sekolah ya. Ini kemarin banyak yang bertanya begitu ya teman-teman ya. Banyak yang bertanya terkait dengan NISN sekolah ya. Apakah NISN tempat kita mengajar atau NISN yang mana ini Pak begitu ya. Bukan tempat kita mengajar, bukannya. Kalau tempat kita mengajar itu NPSN ya, NPSN sekolah itu beda ya. Beda NPSN, beda NISN. Ya, NISN ini adalah nomor induk siswa, di mana kita sekolah ketika SD, SMP, SMA itu sama NISN kita ya. Jadi ijazah terakhir teman-teman itu yang SMA atau SMK itu di situ ada NISN-nya teman-teman ya. Lihat di ijazahnya, lalu itulah yang dimasukkan ke sini teman ya. Bapak Ibu guru silahkan masukkan di sini 10 digit ya. Biasanya itu 10 digit ya. Teman-teman silahkan masukkan ya NISN-nya. Di mana diambil tadi? Sekali lagi Bapak Ibu diambil di ijazah SMA-nya ya. Silahkan ambil di ijazah SMA teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya teman-teman ID jenis institusi ya. ID jenis institusi ya, diisi dengan kode IAKN Tarutung ya. Nah, ID-nya jenis institusi ya. Itu nanti bisa juga diisi ya dengan kode IAKN Tarutung dengan angka 7 ya. Karena kalau ya, institusinya IAKN Tarutung itu 7 ya teman-teman ya. Nah, jadi dibuatkan 7 seperti itu ya. Ini ID-nya. Jadi kalau institusi yang lainnya misalkan IAKN Ambon itu sudah memiliki ID-nya masing-masing begitu ya teman-teman ya. Nah, lalu setelah itu teman-teman, setelah memastikan ya kembali data-data teman-teman ya, perlahan-lahan perhatikan kembali. Lalu setelah sudah semuanya kita anggap apa namanya sudah memenuhi atau benar begitu ya maksud saya, dan sudah mengisi seluruhnya, teman-teman silahkan klik kirim ini ya, silahkan klik kirim, maka jawaban teman-teman nantinya akan terekam ya, jadi sudah terkirim gitu ya. Nah teman-teman, nah bila mana ada kesalahan tadi, mungkin kalau ini kan dari form ya, biasanya itu mungkin dibuat pengaturannya bisa diedit ya, tapi teman-teman ada juga mungkin dia bisa panitia nggak bikin diedit, makanya harus teman-teman ini datanya jangan ada yang salah begitu ya teman-teman ya dalam pengisian ini tadi teman-teman Siakat Cloud ya. Jadi ini ya teman-teman ya, ini gunanya tadi sekali lagi untuk supaya nomor induk teman-teman atau NIM teman-teman sebagai mahasiswa peserta PPG ya bisa cepat keluar ya. Nah, pengalaman ketika Barspat sebelumnya ya, itu agak lama ya, agak lama, sudah mau hampir selesai apa namanya perkuliahannya ya, pembelajarannya ya, baru muncul NIM-nya begitu ya. Seharusnya kan nggak seperti itu teman-teman. Oleh sebab itu ini dibuatkan seperti ini supaya nanti cepat muncul NIM-nya ya teman-teman ya. Lalu ini juga langsung bisa terdaftar di Predikti Kemendikti Saintek ya teman-teman. Jadi ini terkait dengan Siakat Cloud ya teman-teman. Silahkan ya mengisinya dengan benar tanpa terburu-buru ya, supaya data teman-teman boleh akurat. Jadi demikian teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan like serta berikan komentar ya. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komentar di YouTube saya di video ini ya. Silahkan teman-teman ya. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan, saya usahakan akan menjawabnya ya, membalas pertanyaan teman-teman ya. Tidak perlu meng-WA saya, tidak perlu ya, tapi di kolom chat komentar itu saja, karena nantinya kalau di WA nantinya bisa tertindih-tindih, jadi saya bisa
nantinya tidak membaca seluruhan daripada WA teman-teman begitu ya. Jadi mohon ya maklumlah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya nantinya saya akan memberikan tutorial berikutnya untuk membantu teman-teman dalam pengisian-pengisian yang berikutnya. Jadi ini saja terkait dengan Siakat Cloud ya. Silakan teman-teman. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga informasi ini, tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam damai sejahtera dan semangat. Jangan pernah mundur.